Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ika Nuraini dari Prodi Ekonomi 2016A. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 dalam perekonomian di Indonesia. COVID-19 merupakan virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi itu batuk, bersin. Kehadiran virus corona atau coronavirus disease 2019 telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Bahkan lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund telah memproyeksikan bahwa ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar. Di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat mendapat tekanan ekonomi yang sangat besar dan masif. Indonesia mengalami efek domino yang sangat berat yang mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank. Dalam pencegahan virus corona, pemerintah telah memberikan kebijakan yaitu dengan cara PSBB, karantina wilayah, lockdown, hingga social distancing telah dilakukan, sehingga memberikan dampak terutama bagi perekonomian di Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri di tanah air. Dampak ini secara masif telah meluluhlantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian di Indonesia. Dampak perekonomian pertama yaitu penurunan jumlah wisman. Kunjungan wisata mancanegara memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri, dan COVID-19 telah memberikan pengaruhnya yang sangat masif. Tak tanggung-tanggung kunjungan wisatawan mancanegara turun lebih dari 7.000 wisatawan mancanegara per hari. Kunjungan wisatawan umumnya didominasi wisman dari Cina. Pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turut menumbangkan industri penerbangan, setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia. Dibatalkan sepanjang Januari sampai bulan Maret 2020 dengan rincian 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. Kehilangan pendapatan sektor layanan udara, yaitu pembatalan penerbangan dan penurunan wisata mancanegara tentunya memberikan pengaruhnya terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai lebih dari 300 miliar per hari. Yang keempat yaitu penurunan okupansi hotel. Efek domino dari pembatalan penerbangan, berkurangnya wisatawan mancanegara juga memberikan pengaruh bagi dunia perhotelan akibat penurunnya jumlah wisatawan mancanegara wisman. Dampak yang kelima, meluasnya PHK. Pandemi COVID-19 telah memberikan kesengsaraan yang semakin meluas terhadap para pekerja formal dan informal. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada lebih dari 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut, 90% dirumahkan, 10% sisanya terkena PHK. Sebanyak 1,24 juta jiwa orang merupakan berasal pekerja formal dan 265.000 lainnya merupakan pekerja informal. Yang keenam, dampak inflasi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri per bulan Maret 2020 mencapai 2,96%. Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas, perhiasan, dan beberapa komoditas pangan. Dampak yang ketujuh, kinerja impor. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis, sangat signifikan. Angka terakhir menunjukkan pada triwulan 1 pada tahun 2020 turun 3,7%. Yang kedelapan, kontraksi PMI manufacturing. PMI manufacturing umumnya menunjukkan kinerja industri pengolahan dalam negeri, baik dari sisi produksi permintaan baru hingga ketenagakerjaan yang sangat besar, sehingga membawa dampak yang sangat berat utamanya bagi para buruh. Dalam mengatasi
Dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah memberikan kebijakan untuk masyarakat, yaitu dengan cara membantu para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil. Yang kedua, seluruh menteri, gubernur, dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Menjamin ketersediaan bahan pokok diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Program padat karya tunai diperbanyakkan, dilipat gandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain. Otoritas Jasa Keuangan OJK memberikan relaksasi kredit di bawah 10 miliar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama 1 tahun, baik perbankan maupun industri keuangan non-bank. Pemerintah melalui PT PLN Persero menggratiskan listrik bagi penanggulangan COVID-19. Sekian presentasi mengenai dampak pandemi COVID-19 dalam perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.